Gini Bang Novan, langsung saja mungkin Bang ya. Ya, bisa. Etam nggak bicara mengenai masalah verifikasi faktual Ya. dan juga tahapan-tahapan pemilu lah ya kan. Ya. Nah, sekarang ini kan sudah masuk ke tahapan apa Bang? Sekarang ini kita memasuki tahapan penyerahan dukungan perbaikan calon perseorangan. Mm-mm. Itu yang lagi kita tunggu, yang tahapannya dimulai hari ini 25 Juli Mm-mm. sampai tanggal 27 Juli. Oke, sebelumnya Bang, kemarin kan sudah pleno tuh. Ya betul. Jadi memang proses yang terjadi itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 ya, tahun 2016 itu ada dua cara untuk mendaftarkan jadi calon bupati dan wakil bupati. Ya. Oke. Yang pertama-tama adalah melalui Partai politik. dan gabungan partai politik. Terus kemudian yang kedua adalah melalui jalur independen atau jalur perseorangan. Nah, Oke. kemarin ya di 2 bulan yang lalu itu jalur perseorangan sudah mulai dilaksanakan sesuai dengan tahapan. Mm-mm. Ya. Jadi calon tadi daftar ke KPU. Daftar ke KPU, bukan mendaftar sebenarnya, menyerahkan syarat. Oke. Salah satu syarat untuk mendaftar dari calon independen itu adalah menyerahkan dukungan sebanyak 41.273 yang sudah diatur dalam regulasi, khususnya jumlah penduduk yang ada di Kutai Kartanegara. Jadi ditetapkan bahwasannya syarat minimal yang harus dipenuhi adalah 41.273 dukungan. Nah, itu sudah diserahkan di tahapan penyerahan dukungan dan melalui tahapan administrasi ya. Terus kemudian Administrasi ini oleh KPU juga KPU. ya kan? Terus kemudian setelah itu juga ada tahapan pengecekan kegandaan ya, di dalam tahapan administrasi. Terus kemudian sudah selesai baru kita memasuki tahapan verifikasi faktual. Jadi dokumen itu kita serahkan ke PPS melalui PPK ya kan, untuk difaktualkan sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan oleh regulasi gitu. Fungsinya untuk diperfak itu Bang? Fungsi verifikasi faktual itu adalah memastikan masyarakat itu betul-betul mendukung atau tidak, ya kan? Jadi kita lakukan klarifikasi dukungan itu, ya kan? Jadi PPS datang ke rumah, ya kan? Menanyakan kepada masyarakat yang bersangkutan mendukung atau tidak, itu. Jadi kita memastikan legalitas dukungan tersebut sah apa tidak, mendukung atau tidak, kan begitu. Nah, di dalam proses itu, ya apabila memang menyatakan mendukung, maka kita menyatakan itu memenuhi syarat atau MS. Terus kemudian ketika memang yang bersangkutan tidak merasa mendukung, maka yang bersangkutan itu, maka calon itu dinyatakan TMS. Tapi dengan ketentuan harus mengisi surat pernyataan, pernyataan yang namanya BA 5 lampiran, gitu. Oke. Selanjutnya Bang, pleno kan kemarin kan? Ya. Ternyata dua pasangan calon ya kan yang sudah mendaftar itu ternyata tidak lolos untuk tahap pertama Bang ya. Nah itu bagaimana Bang prosesnya Bang? Jadi begini, setelah rekap yang dilakukan oleh PPS ya, yang dihasilkan adalah BA5 ya, terus kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, rapat pleno ya, di tingkat kecamatan rekapitulasi, terus kemudian dilanjutkan rekapitulasi di tingkat kabupaten. Ternyata jumlah dukungan yang diserahkan itu statusnya memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat itu ya kan jumlahnya hampir 50%. Ya. Artinya yang tidak memenuhi syarat 50%, yang memenuhi syarat 50%. Maka dengan proses itu mereka dipastikan dinyatakan dukungannya tidak memenuhi syarat untuk tahap awal. Kan? Terus kemudian setelah itu mereka harus memasuki masa perbaikan dengan mengumpulkan dukungan lagi ya, status dukungan yang harus baru, terus dikalikan 2 kali lipat dari kekurangan tersebut. Mekanisme untuk mereka memperbaiki itu gimana Bang? Jadi mereka harus mengumpulkan dukungan baru untuk diserahkan KPU, terus kemudian jumlah kekurangan mereka itu ya dikalikan 2 kali lipat. Dukungan baru ini ya? Dukungan baru, artinya dukungan yang sudah pernah diverifikasi administrasi dan faktual itu tidak bisa lagi digunakan. Gitu. Terus kemudian baru kita akan mengecek lagi kembali seperti awal pada saat penyerahan awal. Itu sama, cuma bedanya adalah ini perbaikan. Gitu. Artinya sama saja dua calon ini mengulang perbaikan lagi ya? Ya. Jadi mereka dipastikan harus memperbaiki dukungan dan memenuhi syarat minimal dukungan tersebut. Artinya ya misalkan anggaplah dukungan itu memenuhi syarat itu 20.000 ya. Maka mereka hari ini dalam posisi kekurangan 5% hanya 10.000 yang memenuhi syarat, maka mereka harus memenuhi 10.000-nya lagi. Artinya 20.000. Ini contoh, artinya 20.000. Maka karena harus menyerahkan dukungan baru dan kelipatannya dari dukungan tersebut, maka sejumlah 20.000 gitu. Itu contoh ya. Artinya yang seperti katakan Abang tadi adalah memulai dari awal ya. Mulai dari awal. Artinya mereka
verifikasi administrasi lagi nih. Lagi. Jadi prosesnya sama. Jadi yang pertama-tama itu adalah mereka kan harus menginput ke aplikasi Silon namanya. Silon. Sistem informasi pencalonan, ya kan. Mereka harus menginput dukungan baru tersebut dalam aplikasi Silon. Selain mereka punya fisiknya, B1KWK namanya, surat dukungan itu harus menginput juga by name-nya ke aplikasi Silon. Nah, nanti salah satu syarat yang dibawa pada saat menyerahkan kembali ke KPU itu adalah daftar dukungan itu yang namanya B1.1KWK yang hasilnya di print out oleh aplikasi Silon. Itu yang paling kita cek utama. Terus kemudian kita mengecek lagi B1.2 itu terkait dengan sebaran. Ya, sebaran juga harus kita cek. Terus kemudian ada lagi yang namanya harus berapa kecamatan sebarannya, Bang? Sebarannya itu sesuai dengan undang-undang untuk KUKAR itu dia minimal tersebar di 50% plus 1 lebih. Maka dipastikan 50% lebih itu adalah 10 kecamatan. Kita kadang-kadang kecamatan kita 18. Jadi 10 kecamatan. Dan itu semuanya sudah terpenuhi. Kemarin diperbaikan tidak mengganggu sebaran karena di seluruh kecamatan itu ada MS-nya. Hari ini mereka harus fokus terkait dengan sisa dukungan yang harus dipenuhi untuk memenuhi dukungan yang kurang tersebut. Begitu. Berapa lama waktu yang diberikan KPU untuk perbaikan ini, Bang? Yang jelas untuk penyerahan dukungan perbaikan itu hanya 3 hari. Terus kemudian pengecekan kita, penghitungan itu selama 4 hari. Terus kemudian selanjutnya di administrasi itu kalau tidak salah kurang lebih 8 sampai 9 hari, kurang lebih ada di aturan sebenarnya. Terus kemudian faktualnya juga tidak sama seperti kemarin. Faktualnya itu kurang lebih hanya sekitar 9 hari. Kalau kemarin kan 14 hari, ini kita 9 hari saja diperbaikan karena memang metodenya beda, bukan sensus lagi tapi dikumpulkan. Perfaknya itu dikumpulkan. Perfaknya itu LO calon mengumpulkan di suatu tempat, petugas kita yang mendatangi. Jadi petugas kita tinggal nanya aja dukung atau tidak, betul, gitu saja. Jadi lebih simpel, metodologi perfaknya tidak seperti yang kemarin. Betul. Tapi itu pakai surat pernyataan juga, Bang? Tetap sama seperti biasa. Kan metode ini kan sama dengan awal, tetap verifikasi faktual. Artinya tetap harus ada surat pernyataan juga. Kalau tidak mendukung ya dia harus mengisi B5. Tapi dengan kondisi pandemi ini gimana, Bang? Ya kalau terkait dengan kan ngumpulkan orang tadi katanya. Terkait dengan posisi social distancing kita sampaikan dengan pihak calon perseorangan. Jadi kita minta mereka yang mengatur hal itu. Jadi yang mengatur terkait dengan social distancing bukan kita lagi penyelenggara, maka kawan-kawan dari calon perseorangan. LO-nya atau calon itu. Atau calon tersebut. Itu terkait perfak saya rasa clear, Bang ya. Selanjutnya atau calon perseorangan saya rasa clear. Selanjutnya, Bang, tahapan selanjutnya setelah dilakukan perfak ini, Bang. Untuk divisi teknis sendiri, Bang ya. Nah, itu apa, Bang? Jelas setelah ini ya kan di bulan September itu tahapan teknis itu kita terkait dengan pengumuman pendaftaran bupati. Itu 2 September. Jadi yang kemarin perseorangan itu juga harus menyerahkan syarat-syaratnya yang kalau sudah lolos ya dari lolos memenuhi syarat minimal tadi, maka itu dia bisa mendaftarkan calonnya. Terus kemudian partai politik pun harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam regulasi. Itu tahapan kita terdekat setelah ini. Setelah ini pada proses pencalonan itu tadi ya. Nah, kita ingin mengupas lagi terkait mengenai masalah pendaftaran dari partai politik, Bang. Nah, sejauh ini gimana, Bang, prosesnya itu, Bang? Jadi partai politik ini kan jelas di regulasi juga diatur, kita juga sudah tetapkan, maka untuk KUKAR itu minimal harus 9 kursi. 9 kursi. Dengan hitung-hitungan yang sudah diatur dalam regulasi, sudah kita tetapkan minimal 9 kursi. Terus kemudian kalau misalkan koalisi partai politik pun harus 9 kursi. Kalau bisa mengusung calonnya. Terus kemudian banyak juga persyaratan yang lain, itu adalah syarat-syarat misalkan rekomendasi sesuai dengan POM yang sudah diatur oleh PKPU, terus kemudian fakta integritas dan lain-lain sih seperti biasa lah. Pokoknya semua POM itu dan syarat-syarat itu ada diatur dalam regulasi gitu. Kan ada selentingan dari masyarakat, dari partai politik dan segala macam terkait mengenai masalah kotak kosong, Bang. Nah, itu gimana, Bang? Saya pikir hal ini sebenarnya memang mungkin saja terjadi, tapi saya pikir sayang kalau ini terjadi. Kenapa? Karena memang sebenarnya kalau kita lihat posisi partai politik hari ini ya, beberapa partai itu punya kursi yang lebih ya. Saya pikir kalau sampai kotak kosong itu saya pikir kurang
kurang baik sebenarnya untuk kita gitu. Tapi terutama untuk demokrasi kita ya. terutama untuk demokrasi kita ya kan, karena memang sebenarnya sejatinya kita bisa kalau 45 kursi dibagi 9 itu ada sekitar 4 calon sebenarnya kan yang kita bisa usung, karena seperti contohnya ada salah satu partai politik yang bisa langsung mendaftarkan calonnya ya. Tanpa harus koalisi. Terus kemudian ada 2 partai politik yang hanya sisa mencari 2 kursi ya kan? Terus kemudian ada partai politik yang ada 5 kursi, terus ada 3 kursi, 2 kursi. Saya pikir kalau mereka memahami terus kemudian ingin demokrasi kita lebih baik, saya pikir ya harus mendaftarkan calonnya lah gitu. Tapi seandainya kotak kosong itu terjadi, apa yang dilakukan KPU? Ya tetap kita jalan sesuai dengan Tetap kerja ya. kita tetap jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena memang hari ini posisi KPU apapun yang terjadi ya mau itu kotak kosong ya kita harus tetap jalani itu. Gitu. Proses entah nanti bagaimana proses hasilnya seperti apa ya itu saya pikir masyarakat yang menentukan kita. Yes, semua proses teknis kita harus siap KPU apapun itu. Nah, yang dimasuk kotak kosong ini apa sih Bang? Kan banyak masyarakat ngomong kotak kosong apa dan segala macam, maksudnya gimana sih? Yang dimasukkan kotak kosong adalah pada saat pemilihan itu calon cuma satu. Yang dilawan masyarakat. Oke. Ya, Artinya kan satu calon itu artinya menggalang suara. Ya kan? Prosesnya ya apakah masyarakat ini memilih apa tidak. Ketika tidak memilih dia mengisi kotak yang kosong kan gitu. Satu melawan kotak kosong itu tadi. Iya, kotak kosong ini adalah suara orang yang tidak mendukung gitu. Calon tersebut. Oke. Mungkin itu aja Bang. Saya rasa clear. Thank you. Terima kasih, lugas dan tegas. Oke, thank you. Mantap. See you.